Kesehatan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Selamat pagi, terima kasih sudah bersedia hadir untuk mengikuti undangan kami dari Puskesmas Manado KWB. Perkenalkan, kami tim promosi kesehatan. Saya namanya Edi Boris Simanjuntak, penyuluh dari Puskesmas. Hari ini hari pertama rekan-rekan kami dan Bapak Gahan Nurul yang berita. Puji-pujian martabak kawalatun Jalur matu hatang yang nganom nahit anak Yesus Kristus nan matangyakan. Amin. Penyediaan makanan sehat, pangan sehat di rumah kita masing-masing. Itu nantinya kami akan ajarkan. Mengapa itu kami ambil temanya untuk tahun ini? Karena Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, kita itu punya masalah yang urgen, yaitu tingginya kasus stunting di Tanah Toba. Seiring waktu berjalan, kehidupan manusia semakin modern, teknologi semakin canggih, segala sesuatunya mudah sekali. Nah, ada pola penyakit baru, penyakit tidak menular. Apa saja itu? Penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, tidak disebabkan virus, tidak disebabkan oleh bakteri, disebabkan oleh gaya hidup, perilaku hidup yang tidak baik, tidak sehat. Sehingga muncullah hipertensi, muncullah penyakit jantung, muncullah gangguan penyakit tidak menular. Biasanya kalau sudah jatuh ke penyakit itu, pengobatannya jangka panjang. Beda kalau penyakit yang menular. Mulo demak kita ilendok ke obat manang keluari. Itu karena keluari biasa. Tapi kalau penyakit tidak menular, hipertensi biasanya menanggung. Karena mungkin sudah ada yang minum obat hipertensi, obat gula, biasanya panjang dan bahkan ada yang seumur hidup. Itu dia penyakit tidak menular. Gaya hidup seperti apa yang saya sebutkan tadi menyebabkan penyakit tidak menular? Kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, ini merupakan penyumbang penyakit tidak menular yang saya sebutkan tadi. Saya tanya Mang Inang, hari ini saja lengkap nggak di dapur kita sudah sediakan untuk anggota keluarga, ada ikan, ada nasi, ada sayur, ada buah. Padahal buah itu sangat penting. Memang pola pikir masyarakat Indonesia soal makan masih satu, asal kenyang. Itu yang tidak benar dan itu harus kita rubah. Harus dirubah. Makan yang benar itu adalah makanan yang gizi seimbang. Seimbang 4 ini harus masuk. Kenapa harus masuk 4? Tidak bisa ditawar lagi baru tingkat jadi 3. Tidak bisa. Kenapa? Setiap hari tubuh manusia membutuhkan 4 zat gizi ini agar tubuh kita bisa dijamin sehat. Alkohol. Nah, ini hampir saya rasa kalau di daerah Toba ini susah dilepas. Alkohol, ya kan? Diingatkan saja kembali, nah, ya, bapak-bapak yang merokok, molo neng, mas apa, mari sapita, lo kita mandau sian dongata, ya, karena asap itu yang merusak paru, bukan rokoknya, asapnya. Itu tidak apapun. Kalau tadi seperti ini yang mengingat merokok, tapi dia pastikan asapnya nggak kemana-mana, ya, tidak apa-apa. Maka tidak, ketika seorang merokok asapnya akan kemana-mana, ya kemana air besar sembarangan. Masih ada kan kita yang buang air besar sembarangan namanya? Stop box di sini. Ini jelas buang air sembarangan akan mencemar lingkungan dan sekitarnya. Terima kasih kalau Desa Bonandolok 2, 3 sudah bebas dari jemas suatu tindakan
yang sistematis terencana harus dilakukan bersama-sama, itu kuncinya. Tindakan yang dilakukan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup. Siapa itu yang bersama-sama? Kami dari kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Kalau ada di sini organisasi masyarakat, ormas, lebih bagus. Jadi semua harus bergerak amanina, ya. Kalau cuma puskesmas yang keluar-keluar, nggak ada gunanya, nggak bisa. Kenapa harus bergerak semua? Karena masyarakat, pemerintah desa, puskesmas punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan kami di bidang ini kami pakai. Kemampuan desa pasti ada, dia akan pakai dari sana. Amang Ina punya kemampuan pakai. Jadi kalau semua kemampuan dikerahkan, masalah itu bisa diselesaikan. Menyediakan pangan sehat dan perbaikan gizi. Kenapa? Karena untuk menuntaskan masalah yang sedang dihadapi Tanah Toba. Ini dia. Kalau ini kita lakukan, harapannya kasus stunting, dengan Ramena ada sini stunting kita, gizi kurang, semua kurus, stunting pendek, gizi kurang, wasting, kurus, berat badan mulai rendah pada bayi, wanita usia subur dengan anemia, ibu hamil dengan kurang energi kronik. Ini kalimat-kalimat ini bisa ditutup. Kalau bisa dipastikan semua keluarga yang ada di desa Bonandoro 3 ada penyediaan pangan sehat setiap hari. Ini kasus tidak akan pernah muncul di sini. Tapi masalahnya masih ada yang muncul. Berarti masih belum bagus dalam penyediaan pangan sehatnya. Nah, kita fokus ke stunting. Bagaimana pergerakan hari ini bisa mengurangi kasus stunting. Berapa kali pendek ini ada tersimpan masalah besar yang akan menimpanya setelah dia besar. Ya, anak yang stunting Amanginan, saya ingatkan, jika tidak ditangani dengan baik, akan terjadi penurunan kemampuan intelek. Itu yang paling enak. Yang kedua, ketika dia dewasa, dia beresiko besar terkena penyakit tidak menular. Jadi ini yang paling masalah, bukan masalah pendek tingginya, ya. Ada yang dapat ASI eksklusif, anak-anaknya dipastikan 6 bulan atau lebih ke formula. ASI eksklusif itu harga banget. Saya juga bingung kenapa ibu-ibu muda sekarang kok begitu entengnya dengan perihal ASI eksklusif. ASI eksklusif itu ASI dikasih Tuhan kepada seorang wanita untuk anak-anaknya. Di situ ada zat antibodi yang tinggi. Tapi susu formula nggak ada kan? Ya, tidak ada. Di susu perempuan itu yang ada, di susu laki-laki itu nggak ada. Hanya perempuan yang dikasih berkah luar biasa. Ayo perempuan Indonesia pakai itu, gratis dikasih Tuhan. Banyak memang masalah ibu ketika ibu itu melahirkan karena tidak didukung anggota keluarga, dia kecapean, dia merasa tertekan, ASI akan stop. Ya, ASI ini agak unik ini. ASI ini nyambung ke otak. Jadi seorang perempuan ketika dia stres, yakinlah ASI-nya akan stop. Makanya dibilang butuh dukungan keluarga. Begitu melahirkan, maksudnya ada istilah masa nifas. 42 hari pertama setelah dia melahirkan, manja-manjalah dulu ibu itu. Biarkan dulu dia jadi ratu di rumah itu. Si bapak lah dulu nyuci kain, masak, ini, inang makan, mak butet, mak uco, Allah enak. Mudah-mudahan keluar Allah melahirkan anak kita. Sampai 2 tahun atau 24 bulan, si anak harus tetap dikasih ASI dan harus ditambah makanan pendamping. Jangan jadi salah kaprah karena mendewakan ASI eksklusif sampai 24 bulan anaknya nggak dikasih makan. Itu salah kaprah namanya. Hanya ASI saja sampai 6 bulan. Lewat 6 bulan harus dikasih tambahan makanan. Amalinannya jangan salah ya. Kenapa? Lewat 6 bulan, ASI itu tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan bayi ya Ibu ya. Kalau 6 bulan pertama, ASI bisa memenuhi kebutuhan seorang bayi 100%. Makanya jangan takut. Nah, tapi ketika dia lewat 6 bulan ke atas, sudah berkurang jadi 70%. Artinya, suka tidak suka, Ibu harus tambah repot. Udah mulai masak. Selain perihal makan, kami ingatkan di sini, berikan pola asuh yang baik pada anak kita. Maupun juga asuh kalau punya kesempatan marorot, kalau punya pola asuh yang baik pada cucunya.
harus disiplin. Kalau namanya disiplin, makannya bagus, jam tidurnya harus bagus. Ya kan, jam tidurnya bagus dan dia harus tetap bermain bersama temannya. Sebenarnya tidur itu sangat mempengaruhi kondisi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Iya, tidur susah. Nah, solusinya kalau tidur susah diapain Ibu? Ya harus ditidurkan. Molo dak danaki lomoni rohane kondia ding baabing. Kalau diayun buah benang ayun. Kenapa tidak selamanya anak itu akan tetap jadi anak Tidak selamanya dia akan diayun, tidak selamanya dia akan digendong. Gendonglah dia kalau memang saya itu mau digendong. Dia jangan seperti ini. Karena nggak mau dia tidur Bu, jadi nggak bisa bekerja, udah biarin aja biar situ main-main. Itu hasilnya. Ya, capeklah dulu ya. Harus lengkap imunisasinya, Ibu ya, supaya kasus stunting tidak terjadi lagi di Desa Bonandolo 3. Bulan depan sudah informasikan Ibu Kader ada vaksin baru. Untuk 2 bulan, 3 bulan ada vaksin baru Mangina. Vaksin PCV. Ya. Jadi yang anaknya 2 bulan, 3 bulan langsung lapor ke Ibu Kader. Bu Kader, anakku udah 2 bulan, 3 bulan. Karena kemarin aku dapat informasi katanya ada vaksin baru. Ayo langsung daftar. Bali G, wilayah Tandang Buit itu ada 22 desa 5 kelurahan. Kita sudah nyumbang 130 anak dengan kasus stunting. Dan itu tinggi. Ya. Salah ke anaknya nggak salah Ibu. Yang salah keluarga Ibu. Kok bisa zaman sekarang anak ini harus kena stunting? Bisa ditanam itu sayur. Yang nggak ada uang beli daging, ya kasih telur. Ya beternaklah dulu 2 ekor ayam biar itu jadi bisa stok pangan siap ini telur manuk telur nih bibi. Kan nggak harus luas-luas sekali. Banyak tidak mau Ibu. Mau yang simpel pagi-pagi yuk di rumah aja 5.000 atau 10.000. Ya kan bisa bagi-bagi satu keluarga. Kita dulu cerita nabung, nanti dulu nabungnya. Kasih apa yang ada yang bagus, ada ikan gabus kan ada ikan gabus mahal. Wah benar di mana? Lewat nanti 2 tahun agak gede ya udah bisa yang lain. Yang agak lebih murah boleh. Tapi 2 tahun pertama harapan saya genjot ASI eksklusifnya, kasih protein yang tinggi, gabus itu bagus. Ya, belut itu bagus, ya, genjot ya. Nah, masalah sudah kami paparkan. Bagaimana dampaknya sudah kami paparkan. Puskesmas Tandang Buit mau kasih solusi, ya. Ini dia, bule super cantik. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ini Indonesia. Budidaya lele, sayur pakai ember, cegah anak stunting dengan gizi. Jadi biasanya kalau dibikin kayak gini lebih gampang diingat, ya. Budidaya lele, sayur pakai ember. Ini untuk menjawab keluhan banyak keluarga muda. Bu, kami nggak punya tanah, jadi kami nggak bisa stok pangan siap di rumah, kami nggak bisa beternak. Nah, kita kasih solusi. Udah ember, yang nggak usah di tanah, kan banyak apalagi di kota. Kami nyewa lo baru minta. Nggak beruntung kami ke orang sewa rumah kami sempit. Bedang adong be tanu manang sameter, bedang adong be molo manual bayam. Kasih solusi ember bisa menjadi media nanam sayur. Ember bisa media membudidayakan hewani untuk sumber pangan keluarga. Lele. Kenapa kami pilih lele? Dia gampang hidupnya, terus dia salah satu hewan yang protein tinggi. Ada banyak, cuma salah satunya lele. Kami sodorkan itu, ya, supaya apa kasus stunting dan kurang gizi nggak ada lagi ceritanya di keluarga kita masing-masing. Anggaplah ini ember yang besar dengannya, ini nanti embernya diisi air. Isi air harus air bersih, nggak boleh air pump. Kita di sini airnya air pump nggak kan? Kita air pump kan di son? Bor kan? Nang pam, dang boy. Namanya hewan nggak suka. Favorit kan? Jadi ini diisi air ya Inang, diisi air bersih ya. Air borka, air sumur yang pasti tidak boleh air pump yang ada favoritnya karena itu pasti gagal. Jadi isi air tadi ini media untuk lele. Oke? Tadi kan lele sama sayur. Nah, untuk media sayur kita pakai ini bahan bekas pakai. Nah ini banyak di tepi jalan nih Nang. Ya mau martes tahu rasa. Blok ponihala dong kan. Ya kan. 2020 kami pernah juga pakai kita bergerak gemesin ya. Ada yang pernah ikut gemesin 2020 gerakan memungut, mengumpulkan, memilah sampah kering. Apakah itu masih dilaksanakan di Posyandu? Terima kasih. Artinya kita harus tetap memperlakukan barang bekas pakai dengan baik. Jadikan dia teman. Kalau kita jadikan dia lawan, kita
buang. Ingat, dia akan melawan manusia. Dia akan menjadi sarang penyakit buat kita dan menimbulkan malapetaka sama manusia. Jadi jadikan dia teman. Ini bisa jadi media sayur. Di dalamnya diisi dengan kayu arang, pengganti tanah. Jadi kita nggak pakai tanah. Karena ini tadi menjawab keluhan banyak keluarga muda yang ngaku nggak punya. Nah, ini awat jemuran. Ini kan sisa-sisa awat jemuran. Ini tempatnya seperti ini, gampang kan? Bentuknya boleh nggak gini, yang penting isinya ini boleh gantung. Mau gimana bentuknya terserah kreasi amangitannya. Lalu masukkan ke dalam. Ini dibolongin dulu nang ya, pakai solder ya. Biar ada nanti aliran air dari bawah. Ya jangan nggak dilobongin. Nah, lubangin. Lalu masukkan ke dalam. Ini saya bikin di luar ya nang ya. Kalian nanti kamu di luar. Contoh dong. Bagus dong. Udah AC mereng bukan? Nah, seperti ini. Iya, gak ada. Jadi jangan perlu biar repot kamu. Nggak ada waktu aku baru juga nyiram-nyiram sayur. Kan ibu muda kan Pak Karis banyak relasi kan Pak. Nggak ada waktu aku nyiram. Nah, ini ibu nggak perlu nyiram. Kenapa? Dari bawah airnya aja. Jadi nggak perlu lagi ngerepotin si Ucok dan si Butet. Ucok, siram dulu sayur mama itu. Nggak perlu lagi. Si Ucok lagi belajar matematika. Nah, oke. Nah, selesai di sini. Udah ada airnya, ada cupnya, ada kayu arangnya, sudah begini. Udah selesai. Airnya sebanyak apa? Yang cup ini Inang harus tergenang di dalam ember bagian bawahnya ini 2 cm. Atau Inang lah. Kalau contohkan, anggap memang ini ember yang Inang pakai kan kecil. Berarti harus segini isi airnya. Ya berarti lelenya nggak cukup kan, harus banyak. Makanya kami bilang kalau sayurnya seperti ini, agak gede tempatnya seperti ini, harus yang agak besar. Ya kan? Intinya ini harus tergenang 2 cm dari bawah ke atas. Makanya dia nggak perlu lagi disiram, karena nanti airnya akan diserap oleh arangnya ke atas. Akar sayurnya akan tumbuh. Setelah itu masukkan sayur ya. Saya ngambil kangkung karena di banyak video tutorial yang paling disenangi masyarakat sepertinya kangkung, karena gampang bikin kangkung katanya. Nih kangkungnya. Kalau misalnya Inang belanja ke Onan, ini kan mau niat bikin gini. Nah, kangkungnya dipotong Inang sekitar 13 cm panjangnya. Kalau ada tanahnya, dicuci dulu tanahnya, akarnya, biar nggak ada tanahnya. Udah letakkan seperti ini. Nah. Hiduplah dia. Lalu masukkan lelenya, bibitnya ke dalam. Tutuplah dengan kerang-kerang biar nggak lompat-lompat. Ini kan jangan di luar ya. Hidupkan 20 panen. Kalau merasa sudah lebih bisa. Makan sulit. Jadi kami kasih sisi tidak supaya apa, tidak membebani. Maksudnya jangan susah berjumpa, enggak, kami yang mudah ya. Ini sudah dipakai oleh teman-teman kita di Kabupaten Baik dan mereka sangat berhasil. Kenapa kita nggak contek ya? Yang bagus nggak apa-apa kita contek. Ya kan, ibu-ibu sambil marah kan bisa. Ya, misalnya tongnya ada 2, ya kan, 1 tong dulu bikin, oke? Lele pakai pelet Nah, dikasih makan. Jadi ya, Harus dikasih makan. Nah, apa makanannya? Saya rasa lebih jago di Desa Bonandolo 3 masyarakatnya soal peternakan pertanian. Kami hanya menyuguhkan metodenya saja. Soal bagaimana memelihara lele di dalam, kamu semua naik ya di kolami, semua tong di koridor ya, ya. Tanaman sayurnya tetap harus terpapar matahari. Ya, banyak yang nyoba dia cerita kampungku stunting Bu. Intinya kalau memang kita butuh pakai, dan saya yakin butuh. Faktanya apa? Bonandolo 3 masih ada kasus stuntingnya. Berarti masih ada keluarga yang pangan sehatnya tidak tercukupi dengan baik di rumah. Kalau mungkin ini bisa jadi solusi, kenapa tidak dicoba? Selamat datang bule buat cantik di Desa Bonandolo 3. Ayo
tubuh sehat,